Ustaz. Oh, Masya Mendung Allah. lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga aja Di Bandung cuacanya Ustaz, sehat. terang. Kalau di Bandung, mendung. Ya. Saya di Buah Sama, Batu. sini juga. Di Buah Batu rada mendung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai boleh? Boleh Pak Ustaz. Insya Allah. Sebentar. Kita kemarin tuh sampai surah Al-Fatihah ayat berapa, Bunda? Ayat berapa ya Pak Ustaz? Ayat berapa ya? Masya Allah. Iya. Tapi sebelumnya nih suara saya jelas. Jelas Pak Ustaz. Oke, kita ubah dengan kamera ya. Oh, itunya dibesarkan ya Pak Ustaz ya? Gimana? Ya, sudah. Kita ubah dengan kamera ya. Iya. Oke, sebentar. Ya. Halo? Halo. Angkat Bu ininya, kameranya. Gimana caranya Pak Oh, Ustaz? gimana caranya? Ini kan saya lagi tekan ada di layarnya, geser aja ke atas. Atau geser. Nah, maaf. Saya ulang ya, gimana caranya? Bentar. Sini. Bisa dibuka layarnya? Tolong lihat ini. Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Diangkat saja. Ini kan saya alihkan ke telepon video, ke video call. Nah, Oh, Masya ya sudah. Allah, Terus seperti gitu. itu. Makasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nih Sini tutup Sini. jelas. Layar saya jelas ya. Jelas ya. Jelas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini keterangan nih. Ya. Baik. Sebentar. Nah, kalau gini jelas ya. Ini Ya. teman-teman di YouTube juga jelas insya Allah. Baik, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan semoga kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat nanti. Amin Allahumma amin. Dan semoga Bunda di sana di Jakarta sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai belajarnya dari surah Al-Fatihah sambil mengulang dulu. Nanti kalau sudah baru kita loncat ke surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Boleh? Iya Pak Ustaz. Oke. Sekali lagi suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang boleh perhatikan bibir saya, mulut saya. Saya sekali, Bunda sekali. Ya? Oke? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, awas di sini. Ar-Rah, rohnya jangan panjang, langsung. Roh, jangan ar-Rah, jangan langsung. Langsung saja, jangan panjang. Ar-Rah, jangan. Tapi ar-Rah. Ar-Rah. Ar-Rahnya ditekan dulu sebentar. Ar, ditahan, ada nabernya, hukum an-nabr, ditahan. Ar, baru roh. Jangan ar-Rah, jangan. Rohnya jangan panjang. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus.
Sekarang lanjut ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Rob. Ba-nya ditekan Bunda. Rob. Ab. Ya, jadi nafasnya, mohon maaf, nafasnya suaranya mengalir di dalam. Ab. Gitu. Suaranya terdengar. Ab. Nah, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki Yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, perhatikan di sini ayat ke-6. Haknya besar. Besarkan lagi ya. Ihdinasli. Nah, dan huruf shadnya tebal ya Bunda. Nasli gitu. Ihdinasli. Shadnya ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Perhatikan siratal, to-nya tebal, alnya tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ainnya belum ya? Alaihim. Coba ulang sirat. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke Bunda, perhatikan di sini di ayat ke-7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Kalau dari riwayat Hafiz yaitu bahkan Syekh Dr. Aiman ya, Dr. Aiman Ar-Rusydi ya, beliau sanad tertinggi ya. Pernah mendengar Bunda? Pernah. Ya, Syekh Dr. Aiman Rusydi ya, beliau dari Syria. Sanad beliau tertinggi. Maksud dari sanad tertinggi itu Bunda, derajat beliau nyampe ke Rasulullah itu cuma 29 syekh saja, 29 generasi saja, 29 guru saja. Jadi dari Rasulullah turun temurun cuma 29 saja, melewati 29. Bisa dipahami? Termasuk saya itu 29. Syekh Dr. Aiman Rusydi beliau
Sanatnya itu beliau sangat tinggi, tertinggi pada masa zaman sekarang. Paling tinggi. Maksud paling tinggi ini adalah paling dekat dengan Rasulullah sanatnya. Jadi sanatnya dekat banget dengan Rasulullah. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa di ayat 7 ini tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Nah, jadi disambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi disambung seperti itu. Tidak boleh wakaf di alaihim. Nah, kalau nafas kita tidak sampai, maka boleh diulang. Ini dari beliau seperti itu. Bukan berarti tidak boleh berhenti di sini. Masih ada pendapat syekh yang lainnya, ya, ulama lainnya. Cuman kita berbicara dengan syekh yang tertinggi sanatnya. Bisa difahami, Bunda? Ya, insyaallah. Jadi bisa. Jadi sekali-kali Bunda boleh dicoba siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin satu nafas. Ya, kira-kira kalau sampai alaihim yang kedua nggak boleh, Pak Ustaz. Nah, kalau sampai alaihim yang kedua boleh banget. Nah, kemudian baru diulang ghairil maghdubi alaihim. Boleh saya contohkan? Coba deh, Pak Ustaz. Oke, perhatikan saya contohkan ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti di situ. Baru diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, jadi gitu. Ada jadi pendapat Syekh Dr. Aiman Rushdi, sanad tertinggi hanya 29 derajat saja sampai kepada Rasulullah. Mohon maaf, 29 sanad, 29 generasi. Dekat sekali. Silsilah ya bahasanya, silsilah. Nah, silsilahnya kakek buyutnya cuman 29 silsilah saja. Sangat dekat dan paling dekat di pada zaman sekarang. Karena tidak ada yang terdekat selain daripada beliau seperti itu. Beliau menyampaikan seperti itu, tidak boleh berhenti an'amta alaihim. Tapi berhentilah di alaihim baru diulang. Seperti itu. Itu berhubungan dengan arti ya, Pak Ustaz? Bukan berarti berhubungan dengan arti, karena kalau misalkan berhenti pun siratal ladzina an'amta alaihim tidak merusak arti. Tapi berdasarkan riwayat bacaan kita, riwayat Hafiz, seperti itu cara bacanya. Riwayat Hafiz kita kan orang Indonesia, riwayatnya riwayat Hafiz. Gitu, Bunda. Ya, boleh coba dipraktekkan, Bunda. Saya mau dengar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus. Jadi seperti ya, ghairil maghdubi alaihim, berhenti di situ baru ulang ghairil maghdubi alaihim. Bagus. Nah, tapi perhatikan Bunda tahsinnya, an'amta jangan mantul ya. Jangan an'amta. An'amta, nunnya jangan mantul. An'amta. An'amta. Coba siratal ladzina an'amta. Coba siratal ladzina an'amta alaihim. Salah lagi. Gak apa-apa, berhenti di situ nggak apa-apa, boleh. Boleh. Ini hanya sekedar menyampaikan saja tadi kata saya pendapat Syekh Dr. Aiman Rushdi. Kalaupun kita mau berhenti di situ boleh, tidak salah. Masih banyak ulama yang membolehkan. Coba silakan siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai alaihim yang kedua ya, Pak Ustaz? Alaihim yang pertama saja. Gak apa-apa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus. Coba lanjut ghairil
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus. Ghairil, jangan rel ya. Ghairil. Ghairil, jangan rel. Ghairil. Ril, jangan rel. Ghairil. Nah, gitu. Ghairil. Betul. Ghairil mau. Kemudian huruf ghain coba. Mau. Mau. Bagus. Mau. Tebalkan lagi. Mau. Au. Coba. Au. Bagus, Bunda. Mau. Sekarang saya tanya, huruf ghain dia memiliki sifat apa, Bunda? Masih ingat? Goin. Rokoah ya, Pak Ustaz? Betul sekali, Masya Allah. Rokhwah, mengalirnya, apa yang mengalir? Ngalir napas. Suara, Bunda. Suara. Suara. Kalau nafas itu hames. Ya, kalau Oh, iya. rokhwah itu mengalirnya suara. Au, mengalir suaranya. Jangan terputus. Magdu bukan, tapi ghairil mau. Mengalir huruf ghain seperti itu ya. Kemudian terakhir waladhdallin ya, Bunda, waladhdallin huruf dhad dia memiliki sifat istitalah, yaitu memanjang. Ngalir suara. Betul. Pak Ustaz ngalir suara. Betul. Rokhwah tadi mengalir suara. Ya. Boleh dilanjut? Boleh, Pak Ustaz. Perhatikan waladhdallin. Waladhdallin. Nah, di situ ada huruf dhad yang bertasydid, betul? Ya, Pak Nah, Ustaz. huruf dhad yang bertasydid ada nama hukum sifatnya, yaitu istitalah. Nah, pasti Ibu Bunda tahu ya istitalah, masih ingat istitalah? Istitolah. Masih. Yang bukan yang lengket ya, bukan ya? Nah, istitalah. Nah, kalau yang lengket itu itbaq. Bak ya. Nah, itbaq. Nah, istitalah itu memanjangkan makhraj huruf dhad. Oh, ya. Jadi ada suaranya mengalir gitu. Kedengaran suara saya ya? Spesial dot aja, Ustaz ya. Betul, Pak Ustaz. khusus dhad kalau dia bertasydid atau dia sukun. Yang ini yang nggak ada lawannya ya, Pak Ustaz ya. Betul, huruf dhad ini diantara huruf yang paling susah, paling raja daripada huruf dhad. Jadi Mudah-mudahan saya bisa. insya Allah bisa. Coba Bunda tempelkan lidahnya ke langit-langit semuanya. Lidah kita semuanya, Langit-langit. semuanya tempelkan ke langit-langit. Nah, nah, terus keluarkan suara. Lidah semua lidah langit-langit. Iya. Ad. Nah, seperti itu. Coba tempelkan. Tapi keluarkan suara. Ada? Ad. Kedengaran nggak suara saya? Nah, seperti itu tuh. Nih, Pak Ustaz. Ad. Nah, kalau tidak bisa, coba didorong sedikit lidahnya. Dorong ke depan. Dorong. Ad. Oke. Jangan terlalu menempel banget, coba suaranya lebih ke Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi awas jangan sampai ada angin ya. Jangan nah, jangan ya. Jangan sampai ada angin. Ya. Huruf dhad dia tidak dia bukan sifat angin yang hamas, dia bukan sifat angin yang mengalir, bukan. Huruf dhad dia tidak ada angin ya. Sama suara, Pak Ustaz. Betul. Mengeluarkan angin sama mengeluarkan suara sama. Betul. Nah, coba kalau misalkan huruf dhad itu disukunkan lagi, coba nah, sifat itu akan terlihat kalau misalkan disukunkan, Bunda. Huruf dhad ya. Semua huruf ya, Pak Ustaz. Betul. Semua huruf kalau dia disukunkan akan terlihat sifatnya. Contohnya huruf dhad. Huruf dhad coba disukunkan. Angin keluar nggak? Tidak keluar. Nah, angin tidak keluar berarti dia jahar. Ya, nafasnya tidak keluar. Suaranya mengalir karena dia huruf sifat rokhawah, di antara rokhawah.
Iya. Lawan Rohoa di antara rohoa, Pak Ustaz. Rohoa di antara rohoa sifat dot. bukan, huruf dot itu dia mengalir. Rohoa, Tadi bukan. Pak Ustaz bilang rohoa di antara rohoa. Iya gitu. Nah, dengar kan saya? Oh gitu, enggak. Oh iya. Satu dia satu dia jahar, dua dia rohoa, tiga dia istitolah. Ini bukan istilah Pak Ustaz, istilah. Isti'ala itu tebal juga, betul. Dia juga isti'ala tebal. Dia juga isti'ala tebal. Nah, jadi antaranya seperti itu. Dia tebal, dia mengalir suara tapi napasnya tidak mengalir. Napas tidak mengalir tapi suaranya mengalir. Ab. Nah, ada suara kan? Ab. Nah, makanya istitolah itu memanjangkan makhraj kita nih. Nah, suara memanjang. Ya, suara memanjang, betul. Dari belakang ke depan gitu. Betul. Digeserkan lidahnya sedikit biar ada suara. Itu istitolah, ya. Jadi lidah kita nih saya ilustrasikan. Ini lidah bunda, ya lidah kita. Langit-langit nempel, ya nempel. Nah, sisi lidah kita tuh sedikit menyentuh gigi geraham ya. Saya ulangi, ini lidah kita nempel nih ke langit-langit. Sisi lidah kita nyentuh gigi geraham yang bagian dalam. Ya. Sisi bagian dalam gigi geraham nyentuh sisi lidah kita, betul? Nah, setelah itu coba sambil didorong dikit aja dorongnya. Dari belakang ke depan kan proses dorong. Iya dong, masa dari depan ke belakang? Dari depan ke belakang. Itu namanya narik, bukan dorong. Didorong. Oh ya. Nah, perhatikan lidah saya. Seandainya gigi saya tidak ada, ya. Nah, lidah saya keluarkan, didorong. Nah, karena tertahan gigi maka sedikit aja terdorongnya. Nah gitu. Nah gitu dor. Nah tapi karena ada gigi maka tertahan. Lidah saya tertahan gitu. Itu huruf dod istitolah. Ya semampunya saya. Coba Pak Ustaz. Coba. Nah itu udah bisa. Nah itu udah ada suaranya, tapi pelan, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan juga bisa. Yang penting bunda ada potensi, ya. Yang penting bunda udah ada tahu teorinya, tinggal diperbanyak praktek. Oh ya. Itu udah bisa bunda, udah ada gambaran lah gitu buat bunda. Coba lagi bunda. Nah gitu. Tinggal power suaranya dikencengin. Nah gitu, bagus. Coba kita praktekkan bunda. Praktikkan di surahnya di ayat 7 ya. Boleh? Boleh. Perhatikan, saya langsung dari ghairil maghdubi alaihim. Saya sekali, bunda sekali. Boleh? Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oke, seperti itu. Nggak apa-apa bunda, insya Allah bisa nanti. Insya Allah bisa. Amin. Nah, yang penting latihan ditekan itu seperti itu ya. Ya. Kesalahan itu yaitu kesalahan yang sering yaitu ketika di kalimat waladdallin ya. Di waladdallin itu terputus suaranya bunda. Diusahakan jangan terputus suaranya ya.
di ketika dia tasydid. Perhatikan saya. Suaranya jelas? Putus-putus? Jelas, Pak Ustaz. Oke. Jelas. Nah, ketika waladhdallin jangan sampai seperti ini. Waladhdallin terputus suaranya. Jangan. Walad Nggak mengalir, Pak Ustaz, ya, nah, nggak mengalir, iya. ya. Makanya harus mengalir. Waladdo gitu. Waladdo gitu. Makanya mengalir sedikit. Jangan sampai terputus. Ya. Ulang Pak Ustaz. Boleh, silahkan. Waladolin. Bagus, masya Allah, tabarakallah. Bagus bunda. Tinggal dilatih lagi. Itu untuk memperbagus lagi. Tapi yang jelas bunda sudah paham cara penyebutannya. Ya, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Banyak-banyak latihan saja. Amin. Nah, jadi untuk Iya, belajar tahsin itu bukan tergantung guru juga, tapi tergantung kepada siapa yang belajarnya, kepada diri kita sendiri. Kalau kita rajin-rajin latihan, insya Allah akan bisa. Ya. insya Jadi itu tadi ya Pak Ustaz ya. Pertama belajar dot itu yang tadi Pak Ustaz kasih tahu ya, dirapetin gitu ya. Ditempelkan ke langit-langit. Iya, iya. Terus mengalir dari belakang ke depan itu pertama pemulanya gitu ya Pak Ustaz. Betul. Saya ulangi boleh? Ya Pak Ustaz. Jadi huruf bod, semua lidah kita tempelkan ke langit-langit. Kemudian Ya. lidah kita tadi, sisi lidah kita menyentuh sisi gigi geraham paling yang dalam. Sisi geraham dalam. Ini bunda, ini tempat. Nah, pinggir, tapi bagian dalam. Lidah kita kan nempel. Sisinya, Ya. sisi lidah kita tuh nempel sisi gigi geraham atas. Sisi dalamnya. Ya kan? Nah, Ya. bunda, Belum ngerti Pak Ustaz, masih belum ngerti banget. oke, belum mengerti banget. Ini gigi geraham saya. Ya, Ya. ini gigi geraham saya kelihatan nggak nih? Ya. Nah, Kelihatan. kelihatan. Nah, ini langit-langit ya. Langit-langit di sini. Langit-langit. Nah, lidah saya nempel ke langit-langit, ya kan? Nah, sambil nempel ke gigi geraham sisinya. Jadi nggak ke geraham semuanya Pak Ustaz, sisinya doang. Sisinya aja, jangan semuanya. Sisinya aja, sisinya aja. Kan nempel ke langit lidahnya. Nah, Ya. bunda boleh nempel ke kanan atau ke kiri, terserah. Nah, kira-kira bunda ngerasa nggak nempelnya ke kanan apa ke kiri gigi gerahamnya? Belum ngerasa. Belum ngerasa, ya nggak apa-apa. Meskipun nggak merasa, tapi otomatis kalau misalkan bunda tempelkan lidahnya ke langit-langit, pasti sisi lidah kita tuh nempel sedikit ke gigi geraham sisi dalam. Pasti, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Kalaupun nggak paham teorinya, yang penting prakteknya bener. Allah. Insya Allah. Oke, nah setelah ditempelkan, baru dikeluarkan suaranya. Nah gitu. Bo. Elbow. Bunda, saya pun latihan lama ya. Semuanya butuh proses, tapi insya Allah bunda Allah mudahkan ya. Saya doakan bunda Allah mudahkan. Saya pun juga masih belajar ya. Abbo, gitu ya. Walid bo gitu. Bo. Insya Allah. Suaranya saya dari depan terus Pak Ustaz, dari dada gitu. Oh gitu. Jadi walid bo yang diangkatnya itu, nah ketika lidah kita nempel ya, nempel, pangkal lidahnya tetap diangkat, bo. Jadi bunda, yang lebih ditekankan itu menempel ke langit-langit itu tengah lidahnya, ditekan, jangan ujungnya. Kalau ujung lidah ditekan, nih ujung lidahnya ditekan nih, ujung lidah kita ditekan ke atas, maka menjadi dal, da. Iya. Bukan ujung lidahnya, tapi ujung lidah tetap ditempel, ya, tetap ditempel, semuanya ditempel, tapi lebih ditekankannya itu, menekannya tuh ke tengah lidah, bagian dalam. Seperti huruf jim bu, ja,
Ja. Oh. Nah, huruf jim itu tengah lidah. Huruf jim itu tengah lidah. Ja. Itu, Jim juga saya belum bisa nih Pak Ustadz nih. coba ja. Ja. Nah, itu bisa. Ja. Itu bisa, Bunda. Ja. Nah, itu tengah lidah. Nah, itu tengah lidah. Nah, itu yang ditekan, Bunda. Ditekan itu. Di bagian tengah lidah itu. Do gitu ya. Do. Do. Nah, itu bisa. Nah, sedikit bisa tuh. Do. Do. Terus dilatih, insya Allah akan bisa kok, Bunda. Yang penting Allah itu melihat ikhtiar kita. Allah itu melihat usaha kita, ya. Do. 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 Oke, Bunda, santai saja karena kalau kita belajar baca Al-Quran, insya Allah kalaupun kita tidak bisa semampu kita, Allah ganjarkan pahala 2, insya Allah. Jadi barang siapa yang bisa, nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa dan kita memang sanggupnya seperti itu dan kita terus belajar, maka Allah berikan pahala 2. Pahala yang pertama karena dia baca Al-Quran, pahala kedua karena dia terus berusaha mengucapkan namun tidak bisa. Jadi bergembiralah bagi orang yang susah untuk mengucapkannya, karena Allah memberikan pahala 2. Gitu. Pelan-pelan Pak Ustadz ya, ntar bisa ya. Insya Allah pelan-pelan saja. Boleh kita bonusnya nih sebagai closing, sebagai penutup. Coba kita baca surah Al-Ikhlas, boleh? Boleh, Bunda? Iya, siap. Boleh. Sudah. Kita coba belajar membaca Quran surah Al-Ikhlas dengan benar. Bentar. Silakan buka surah Al-Ikhlasnya. Sudah. Sudah? Baik. Saya buka dulu Quran surah Al-Ikhlas. Oke. Quran surah Al-Ikhlas. Baik. Dari basmalah. Saya dulu sekali, Bunda sekali. Ini sebagai closing ya. Sebagai penutup. Ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, perhatikan di sini. Lafaz Allah itu jangan dimonyonkan mulutnya ya. Lafaz jalalah, lam jalalah. Allah, Allah, jangan Allah. Allah tidak. Allah. Kulhu wallah. Wallah. Allah. Wallah. Nah, gitu. Wallah. Nah, gitu. Wallah. Nah, gitu betul. Wallah. Kulhu. Nah, wa ketika wa-nya monyon ya. Qul huwallah, tarik. Wallah, tarik. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Coba. Qul huwallahu ahad. Bagus. Jadi qul huwallah. Wallah. Mulutnya jangan wallah ya. Wallah tidak. Wallah. Nah, gitu. Jadi tebal huruf itu atau tebalnya lafaz kalimat Allah ini harus di tebalnya itu pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Qul huwallahu ahad. Coba, Bu. Qul huwallahu ahad. Nah, bagus. Bisa sama nih. Sebentar Bunda ya, ada yang ketok. Sebentar. Oh iya. Qul
Oke. Oke. Kul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Bagus. Ahad, huruf dalnya ini qalqalah. Kesalahan yang sering terjadi yaitu qalqalahnya nempel ya Bu, lengket. Jangan ya. Huruf dal itu termasuk sifatnya yaitu qalqalah. Qalqalah ini jangan sampai dia tertahan dulu. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan seperti itu ya. Langsung pantulkan. Ahad. Nah, gitu. Ahad. Nah, gitu. Bagus. Lanjut ayat berikutnya. Allahus Samad. Coba. Allahus Samad. Bagus. Allahus Samad. Coba. Allahus. A dulu ya Pak Ustadz. Iya, A. Nih, A baru au. A dulu baru tebalkan. Au. Coba disenyumkan Bu. Allah. Bibirnya tarik ke belakang. Allah. Disenyumkan. Allah. Allah. Nah, gitu. Allahus Samad. Nah, gitu. Allahus Samad. Solnya tebal. Samad. Allahus Samad. Coba. Allahus Samad. Bagus. Lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Pantulannya huruf dal itu sifatnya qalqalah. Bunda, qalqalah itu ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Bedanya apa Bunda? Qalqalah sugro ada di tengah. Qalqalah sugro terus satu lagi apa? Kubro ada di terakhir ya Pak Ustadz? Betul. Nah, cara bacanya bagaimana Bunda? Apakah sama kubro dan sugro? Ini Pak Ustadz ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak Pak Ustadz. Nah, betul, Masya Allah. Jadi yang saya pahami dan dulu ketika saya bertalaki dengan guru saya, dengan Syekh, nah itu qalqalah itu sugro dan kubro itu pembedanya itu cuman tengah dan akhir saja. Tapi cara pengucapannya sama. Pantulannya sama. Lam yalid. Nah, di sini ada lam yalid. Nah, ini ada dal yang sukun ya. Itu qalqalah sugro. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada huruf dal yang sukun juga di akhir ayat. Nah, ini ada qalqalah sugro dan kubro. Sama cara bacanya. Lam yalid wa lam yulad. Enggak boleh ditekan ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak. Ada yang ditekan yang terakhir ya Pak Ustadz ya? Jangan. Ada orang. Jangan, itu keliru banget, jangan ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jangan ditekan. Kalau ditekan, kalau ada tasydid. Nah, kalau ada tasydid, contohnya Bunda bisa melihat Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di situ ditekan. Kenapa? Karena ada tasydid. Nah, tasydid. Jadi tasydid itu di antara sifatnya itu an-nabr, ditekan. Kalau ada tasydid. Tapi kalau tidak ada tasydid jangan ditekan. Termasuk nih lam yalid wa lam yulad, seperti itu. Ya. Coba Bunda, lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Bagus.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufu. Fa-nya ada angin ya. Fu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cepet Bu. Kufu. Nah, balik ininya Pak Ustaz? Iya dong. Oh. Ada yang nggak bolak-balik Pak Ustaz? Ya, gak apa-apa. Ini untuk latihan supaya melenturkan bibir kita, Bunda. Oh iya. Jadi bolak-balik ya Pak Ustaz? Ya, biar melatih bibir kita ya. Lam yalid, maaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan nariknya jangan berlebihan ya Bunda. Biasa saja. Yang penting ketika ditarik, bibir bawah sudah menyentuh gigi seri. Kufu. Nggak usah gini. Nggak usah kufu. Jangan, nggak usah ditarik. Nggak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan. Yang penting. Kufuwan ahad. Nah gitu. Bukan berarti langsung ditariknya tuh senyum, bukan. Bukan. Tapi ditariknya tuh sedikit aja, yang penting bibir kita nyentuh ke gigi seri. Makhraj huruf fa nyentuh. Kufu. Biasa aja. Kufu. Ah gitu. Asalkan jangan gini, Bu. Asalkan jangan kufuwan. Nah, asalkan jangan gitu. Kufuwan ahad. Jangan gitu. Nyentuh gigi bibirnya. Kufu. Betul. Yang penting bibirnya sudah nyentuh makhraj fa. Sini fa. Kufu. Gitu ya. Yang penting ada anginnya. Kufuwan ahad, seperti itu. Kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba Bunda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus, Masya Allah. Coba baca dari awal sampai habis Bunda. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sedikit-sedikit Bunda ya. Nah, nanti kalau misalkan kan Bunda cakap, kan Bunda bilang ke saya, kalau kelamaan nanti idenya nggak masuk, kata Bunda. Betul Pak Ustadz. Ininya, ya Allah. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Makasih Pak Ustadz. Ya, ada pertanyaan Bunda sebelum kita tutup? Tidak ada Pak Ustadz, sudah jelas. Oke, bagus, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya, dan bisa Allah mudahkan lisan kita semuanya pokoknya, bukan hanya Bunda tapi saya, semuanya kita yang belajar Al-Quran. Semoga Allah mudahkan lisan kita dalam mempelajari Al-Quran, membenarkan Al-Quran gitu ya. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan? Ya Pak. Tidak ada Pak Oke. Ustadz. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Senin. Boleh nanti hari Senin. Betul, hari Senin. Selasa, Kamis kan ya Pak Ustadz? Betul, Senin, Selasa, Kamis. Tapi Selasa kemarin saya nggak bisa hadir ya. Mau diganti hari apa, hari Selasa kemarin, karena saya tidak bisa hadir. Nggak usah deh Pak Nggak usah. Ustadz. Oh, nggak usah, ya udah.
Oke, Masya Allah. Makasih banyak Bunda ya. Berarti nanti kita jumpa Senin depan ya insya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan kita dan juga semoga Allah menjaga Bunda ya, sehat selalu Bunda ya, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.